Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku faktor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan takdimi Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula yang sangat saya hormati Ibu Maufirohatul Hamdiyah MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yeniati Ulfah MPDI. Dan tak lupa pula yang saya sangat hormati dan saya cintai sayangi kepada orang tua saya yang sudah mendidik saya mulai dari kecil hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rifki. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini ingin memenuhi tugas peta konsep. Dan saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja dengan tema studi fikih pada masa dan sahabatnya. Agak kelihatan karena tulisannya agak kecil. Nomor 1 ialah konteks budaya dan perkembangan fikih, di mana pada masa Rasulullah SAW masyarakat Arab berada dalam kondisi sosial, budaya dan politik yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Yaitu adalah sosial, masyarakat berbagi dalam suku, tribal, ikatan suku yang sangat kuat, dan status sosial sangat ditentukan oleh keturunan. Yang kedua ialah budaya. Budaya puisi sangat dihargai banyak orang. Hafal syair-syair panjang, kebiasaan buruk seperti mabuk, perjudian, menyembah berhala, merajalela. Yang ketiga ialah politik. Tidak ada negara atau kerajaan besar, setiap suku punya pemimpin sendiri-sendiri. Kota Mekah adalah pusat perdagangan dan keagamaan. Selanjutnya yaitu adalah sumber-sumber utama pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Studi fikih masyarakat Arab berbentuk melalui kombinasi wahyu ilahi dan praktik sosial budaya yang berkembang di Jazirah Arab. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, fikih hukum Islam terbentuk dari dua sumber utama, yaitu adalah wahyu ilahi, Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita untuk menjadi pedoman itu. Yang kedua adalah praktik sosial budaya, kebiasaan masyarakat Arab yang tidak bertentangan dengan Islam ikut dipertimbangkan dan diatur ulang sebagai sesuai ajaran Islam. Contohnya, muamalah jual beli piutang yang sudah ada di masyarakat diatur ulang agar adil dan besar dari riba. Selanjutnya yaitu adalah hukum istinbat yang dilakukan di masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, metode pengambilan hukum dan istinbat dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pada sumber-sumber wahyu serta bermusyawarah. Yang dimaksud pengambilan hukum istinbat harus diambil dengan sangat hati-hati, yaitu adalah wahyu ilahi dan hadis sebagai
sumber utama dan bermusyawarah. Jadi, pengambilan hukum istinbat ini harus ada perintah dulu dan harus dipermusyawarahkan. Gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.